Antawirya sudah menggalang para kubu agar mengumpulkan para pemuda untuk menjadi anggota laskar dan melawan company. Godverdomme Demang Antawirya. Dia harus aku hukum. Dia tidak mungkin kemari lagi, Menir. Serahkan padaku. Kau, Kori? Benar, Menir. Pinjami aku pistol, Menir. Pistol? Aku tidak mungkin membunuhnya dengan pisau, Menir. Aku tidak sekuat laki-laki. Ini. Ada isinya? Ada. Kau tinggal menarik pelapuknya saja jika ingin kau tembakkan. Tuan Lindu Aji, aku cinta padamu. Ada suara tembakan dari kantor Menir Hendrik. Coba lihat, ada apa di dalam? Mau tidak mau kita harus melawan, Nona. Tidak apa-apa. Kita mati syahid di sini. Aku pun rela mati demi kekasihku Lindu Aji. Lindu Aji, aku cinta padamu. Sembara, tunggu. Tunggu. Sembara, tunggu. Masih memanggil-manggil Kakang. Biarkan saja, biar kapok. Kapok bagaimana? Tahu apa yang dibawanya? Bakul. Kelihatannya berat atau ringan? Sepertinya berat. Tahu apa isinya? Tidak? Paling cuma makanan. Dari mana? Dari mana lagi kalau bukan dari Ki Haji? Pasti dia memintanya. Memalukan sekali. Orang seperti dia mana punya malu. Taruh kucingmu itu di dalam bakul. Tutupi dengan makanan. Supaya tidak diketahui orang. Nanti aku bantu kau mengejar orang-orang di depan itu. Ayo, lakukan. Angkat dan bawalah mengejar kereta. Tahan napasmu. Ada kemungkinan musuh memperalat Basir. Hah? Si mata malaikat. Keluarkan lagi kesaktian guru. Diam. Apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang. Kenapa? Nanti Kisanak tahu sendiri. Lakukan saja, atau mata Kisanak jadi buta. Harap semuanya jangan menoleh.
Tetaplah memandang ke depan. Ada apa, Kek? Kenapa kakek patuh padanya? Anak kemarin sore. Diam. Dia tidak main-main. Angin. Angin Batara Durga. Durga, Param Satuhu. musuh Sang Maha Eka. Allahu Akbar. La ilaha. Masya Allah. Tidak ada kapoknya mengikuti iblis itu. Ada juga apa yang diucapkan Santalima dan orang-orang tua itu, Kakang. Iya, Kakang paham? sedikit. Apa yang terjadi? Serangan kekuatan iblis. Kita lihat saja. Rupanya Santalima sendiri yang akan menanganinya. Allahu Akbar. Jangan. Pandangan tetap ke depan. Kurang. Berantakan rencanaku semuanya. Mencari apa, Santa? Isi bakul, Kiai. Singkong rebus, pisang dan ubi. Hanya itu yang berantakan. Apa ada barang yang lain? Pasti ada, Kiai. Benda semacam kunci. Apakah ini yang dicari? Benar. Apa isinya? Kosong. Kenapa dia? Basir! Apakah sebelumnya guci itu ada isinya? Pasti. Kalau tidak percuma dia mengirimkan Durga Kala Dursila kepada kita. Dia siapa? Mak Lampir. Oh, si manusia iblis itu juga. Masya Allah. Kenapa? Pasti harus segera ditolong. Kalau tidak matanya bisa buta seumur hidup. Naikkan ke dalam kereta. Kita bawa. Sambil kita mencari obatnya. Kau tidak apa-apa, Wulan? Tidak apa-apa. Tapi kalau kami terlambat keluar, barangkali kami sudah ditangkap mereka. Pengalaman yang menakutkan, tapi indah. Indah bagaimana? Bekerja sama dengan pemuda gendut itu asik juga loh. Jangan-jangan kamu sudah kena pelet si pemuda itu. Basir. Aneh. Guru sepertinya senang melihat Kenting Sari begitu. Kenting Sari, lihat. Ini siapa? Kang Basir. Lokasi sutra yang seharusnya untuk Kiai Basari dan Nyai Bidara ternyata masuk ke dalam Kenting Sari dan Basir. Apakah tidak berbahaya buat adikku, Guru? Malah kebetulan, Basir dijamin bisa masuk ke dalam golongan kita. Jabat,
Jember Jumantoro, jangan merasa senang dulu. Karena aku masih punya senjata untuk menghancurkan kalian semuanya. Ada apa, Kanjeng? Lihat ke depan. Tidak ada apa-apa, Kanjeng. Tunggu saja. Nanti akan terdengar suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Alep Jim. Dari mana? Priangan. Di bawah pimpinan Adipati Ukur? Benar. Berarti bersama Adipati Baureksa, Bupati Kendal? Tidak, Kanjeng. Loh, kalau tidak salah, ada perjanjian yang sudah disetujui oleh Baginda Sultan bahwa Adipati Ukur harus menunggu di pantai Karawang. Karena Adipati Baureksa dari Kendal akan datang bersama pasukannya melalui laut. Benar. 1 minggu kami menunggu. Tapi pasukan Kendal belum juga datang. Berapa banyak pasukan yang dibawa Adipati Ukur? 5.000 orang. Kanjeng ingin bertemu Kanjeng Adipati Ukur? Iya. Mari, Kanjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lindu Haji kan? Benar. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Iya, di Mataram. Sewaktu Andika dilantik Baginda Sultan sebagai Senopati Sandiwarta. Oh, jika begitu, Andika orang yang ingatannya kuat. Andika tidak menunggu pasukan Mataram yang dipimpin oleh Adipati Baureksa? Sudah cukup lama kami menunggu. Kami tidak tahu kapan Adipati Baureksa akan datang. Apa salahnya kalau menunggu? Masalahnya, kalau kami lebih lama lagi menunggu di Karawang, maka seluruh rencana kami dengan para umbul yang akan datang di bumi Betawi akan berantakan. Dapat? Payah, Pak, sedikit. Kenapa? Perasaan semalam cuacanya bagus. Aku pikir kau bakalan dapat ikan banyak. Mana mungkin dapat ikan banyak? Kalau tiba-tiba beratus-ratus perahu datang menutupi laut kita. Beratus-ratus perahu? Dari mana? Kendal. Mereka datang dengan bersenjata dan prajurit. Kelihatannya mereka mau perang. Banyak orang-orangnya? Ribuan, Pak. Kalau ingin dagangan Bapak laris dan cepat habis, lebih baik dagang di sana. Membayar tidak? Biasanya, kalau orang doyan makan, bayarnya malas. Tentara dari mana? Mataram. Orang-orang bilang mau ke Batavia. Pemimpinnya seorang adipati dari Kendal. Oh. Kurang ajar, murang tata. Apa pantas meninggalkan senopatinya sebelum mendapatkan izin dariku? Mohon maaf, Kanjeng Adipati. Mungkin Adipati Ukur berani mengambil keputusan lebih dulu berangkat ke Betawi karena beliau belum mengetahui kapan rombongan besar Mataram ini akan datang. Apapun yang terjadi, dia harus menunggu. Ini menyangkut tata krama keprajuritan. Prajurit-prajurit dari kabupaten-kabupaten lain juga terlambat datang di Kendal. Apakah aku tinggalkan mereka? Tidak. Aku tunggu dengan sabar sampai semuanya lengkap, sejumlah yang kita rencanakan. Jika kedatanganku di Karawang ini terlambat, kenapa harus ditinggalkan? Berhenti. Mau kemana? Saya mau bertemu dengan senopati kalian. Adipati Baureksa? Betul. Siapa Andika? Alap-alap Laut Kidul. Aku tanya sungguh-sungguh. Siapa nama Andika? Aku juga tidak main-main. Sebut saja alap-alap Laut Kidul di depan bendaramu. Dia akan tahu siapa aku. Tunggu di sini. Perang adalah adu siasat. Siapa yang bisa mengungguli siasat lawannya, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Tapi keunggulan siasat pun harus didukung keberanian prajurit dan keberanian pasukan. Tanpa itu mustahil. Ada apa? 2 orang lelaki ingin menghadap Kanjeng Adipati. Salah seorang menamakan dirinya Alap-alap Laut Kidul. Aku sendiri yang akan menjemputnya. Bende Mataram. Bende Mataram. Kebetulan singgah di sini? Tidak. Kami memang sengaja menunggu Kanjeng Adipati. Sengaja? Berarti ada sesuatu yang penting. Apakah dari Baginda Sultan? Bukan. Dari Adipati Ukur.
ada amanat untuk Kanjeng. Bagus. Mari kita bicarakan di dalam. Bagaimana jalan ke Betawi? Masih banyak batu kerikil tajam atau batu sandungannya? Tidak, Kanjeng. Mudah-mudahan bala tentara Kanjeng dapat melanjutkan perjalanan. Silakan. Silakan duduk. Apa amanat Dipati Ukur padaku? Beliau menanti Kanjeng di Betawi dan menyampaikan maaf karena beliau berangkat lebih dahulu. Karena apa? Beliau sudah berjanji dengan beberapa orang. Dipati Ukur tidak ingin rencananya berantakan. Berapa orang yang dibawanya? 5.000 orang. Diambil dari para pemuda latar Pasundan. Semua sudah terjadi. Aku bisa memaafkan. Tapi terus terang, aku kecewa berat. Kapan Kanjeng akan bertolak ke Betawi? Lusa. Andika mau ikut kami? Boleh, tapi rombongan kami akan berangkat lebih dahulu, mengawali pasukan besar Kanjeng. Sehingga kalau terjadi apa-apa, kami bisa memberitahukan kepada Kanjeng. Pendek kata, membuang kerikil-kerikil, agar perjalanan kita menjadi mulus, Kanjeng Dipati. Berita dari sandiwarta kami, pasukan Tegal yang kami kirimkan bulan yang lalu, dan bergabung dengan pasukan Cirebon, bisa berantakan. Sekiranya alap-alap Laut Kidul tidak bertindak. Dia membersihkan antek-antek kompeni yang berusaha menggagalkan perjalanan pasukan kami, Kanjeng. Sekarang, pasukan kita yang akan dilicinkan jalannya. Begitulah, Kanjeng. Bagaimana? Sudah bongkar kemah mereka? Sudah, Ki. Bahkan sudah mulai bertolak. Perjalanan mereka mungkin agak terlambat, sebab mereka membawa beras yang tidak sedikit jumlahnya dari Kerawang. Kewajiban kita mengamankan perjalanan mereka. Selidiki keadaan di depan, dan laporkan secepatnya kalau ada apa-apa. Siap, Kanjeng. Sudah sekian lama belum juga ada laporan dari penyelidik. Jangan-jangan kerja mereka cuma molor. Jangan berprasangka buruk. Mereka bukan penyelidik kemarin sore. Sudah 5 tahun aku memakai dia. Hasilnya selalu memuaskan. Ini dia. Bagaimana? Ada hasil? Ada, Juragan. Seorang saudagar kaya dari Tasik sedang pulang membawa barang dagangannya. Yang tidak sedikit, Juragan. Bahkan dia menyewa pendekar-pendekar nomor 1, Juragan, untuk mengawal dagangannya. Bagus. Kita bakal dapat ikan kakap. Kamu, apa yang kamu dapat? Pasukan Mataram membawa bahan makanan untuk ribuan orang, Juragan. Saya tidak tahu apakah laporan ini berharga atau tidak. Lantas? Pemimpinnya bernama Borekso. Dipati Borekso dari Kendal. Prajurit yang dibawa kira-kira 6.000 orang. Itu perkiraan, Juragan. Bagus. Kita dapat biangnya kakap. Biangnya kakap bagaimana? Kita tidak mungkin menyerang mereka untuk merampas perbekalan yang mereka bawa. Moal, Kakang. Berita itu uang, Hideng. Kita bisa jual warta itu kepada Kapiten Van de Hom. Sekalian, kita minta bantuannya, baik berupa tenaga maupun senjata untuk menyerang mereka. Bagus, Kakang. Bagus. Aku setuju. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Mencegat saudagar dari Tasik dulu. Kita cari bekal untuk mendapatkan biang kakap itu. Ketemu lagi, Ki Dadap. Kali ini kalian semua tidak akan aku biarkan hidup. Sebaliknya, komplotamu yang akan kami tumpas habis.
Karamba Hijau, aku tahu siapa kau. Kurang ajar. Jangan ikut campur. Mendiamkan perbuatan terkutuk. Tidak, Karamba. Aku harus ikut campur. Berarti kau harus kuhabisi. Ya? Terima kasih. Entah apa yang terjadi jika Andika berdua tidak datang menolong kami. Andika mau kemana? Betawi? Tidak, Bekasi. Baiklah, untuk sementara barang-barang Andika kami kawal sampai ke tempat yang aman. Setelah itu harus kami tinggal, karena kami harus melakukan tugas secepatnya. Terima kasih banyak. Boleh kami tahu nama Tuan? Alap-alap Laut Kidul. Hah? Apa yang harus kami lakukan untuk meringankan pekerjaan guru? Apa yang guru inginkan? Barangkali kami bisa membantu. Tidak mungkin kalian bisa membantu aku. Kenapa, guru? Ilmumu belum sampai. Aku ingin mengeluarkan si Gerandong dari tempat tahanannya. Guru sangat sakti. Tidak ada di kalangan aliran hitam ini yang lebih sakti dari guru. Apa sulit melepaskan si Gerandong? Tidak semudah yang kau bayangkan. Maksud saktiku. Tunjukkan kepadaku gambar si Gerandong. Kapan mata si Gerandong akan terbuka, guru? Sebentar lagi. Cahaya apa yang mengelilingi si Gerandong itu, guru? Cahaya putih itu adalah cahaya sakti yang keluar dari sumber cahaya. Cahaya di atas cahaya. Sedangkan cahaya hijau adalah dinding yang tidak bisa ditembusi oleh kesaktian apapun. Kaum aliran putih menamakannya dinding hijib. Bagaimana untuk menembus kedua sinar sakti itu, guru? Sehingga si Gerandong dapat kita bebaskan. Tidak bisa. Harus oleh tangan mereka sendiri. Kenapa, guru? Karena kedua sinar sakti itu bukan sinar ciptaan. Melainkan sinar sejati yang hadir karena kesucian. Tidak ada seorang pun dari aliran hitam yang sanggup memecahkannya. Karena kedua sinar itu dapat menyedot kekuatan yang begitu kuat. Sehingga setiap aliran ilmu hitam yang mempunyai sifat bersila, dia akan musnah dan hancur tanpa bekas. Sangat mengerikan. Kita tunggu sampai mereka mengeluarkan si Gerandong. Saat itulah kita bisa berbuat. Andika merasakan getarannya di sana? Iya, hadirnya kekuatan iblis. Betul, kita harus mencarinya di sana. Harus, kita beritahukan mereka. Tidak usah, ini urusan kita. Itu dia. Jangan, ini urusan kami. Boleh aku bantu, Panglima? Tidak usah, Pangeran. Kesaktian Pangeran tidak akan berbekas terhadap. Kau tahu siapa lawan si mata malaikat? Banaspati. Untuk siapa dia datang? Tidak tahu. Gerandong. Ya, pasti ada apa-apa dengan Gerandong.
Numpang tanya Kisanak. Ya. Rumah Pak Kuwu jauh dari sini. Oh, jauh. Jauh sesudah Pengkolan. Kisanak mau cari siapa? Sebenarnya kami mau mencari rumah yang bisa disewa barang 2 atau 3 hari. Kisanak tahu rumah yang bisa disewa? Saya tahu. Andika bisa bermalam di rumah muridku untuk mengobati Basir, Kiai Basari, dan memeriksa keadaan Grandong. Terima kasih, Kiai. Saya permisi dulu Kisanak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari ikut. Aku sudah menyiapkan tempat untuk Andika. Kiai Jamas telah menyiapkan tempat untuk kita, Nek. Ya, Berarti sebelumnya dia sudah tahu. ya betul. Bagaimana bisa begitu, Nek? Min fadilah, anugerah dari Allah. Maksudnya? Orang yang taat kepada Allah dan mau mendekatkan dirinya kepada Allah akan mendapatkan anugerah sesuai dengan makomnya. Makom? Ya, kedudukan dan derajat batin atas kedekatannya dengan Sang Maha Agung. Oh. Kurang ajar Kiai Jamas. Kenapa, Guru? Dia mau ikut campur lagi. Luka dalamku masih parah. Aku khawatir tidak bisa menyelamatkan si Grandong dari kematiannya. Katakan, apa yang harus aku lakukan untuk kebaikan guru dan bebasnya Grandong? Sulit. Apalagi kalau orang-orang sakti dari bangsa manusia maupun jin berkumpul untuk membunuh si Grandong. Kami merasa mendapat kehormatan yang tinggi dihadiri guru dan para orang berilmu ini, Kiai. Barangkali seumur hidupmu, pertemuan dengan para Kiai Sakti hari ini tidak mungkin kau dapatkan lagi. Mereka semua ingin menginap di sini. Bagaimana pendapatmu? Dengan senang hati, Kiai. Silahkan, silahkan. Apa kau tidak merasakan sesuatu? Merasakan, Kiai. Boleh saya tangani? Jangan. Biar saudara-saudaramu ada pekerjaan. Anak-anak, usir mereka. Jamas dan Sakalima tidak mempan ajian tabir 1000. Lawan anak-anak, bawa mereka jauh dari tempat ini.
Menyingkir. Kita susun lagi, Guru. Kurang ajar. Kekuatan mereka bertambah lagi dengan bergabungnya Kiai Jamas. Basir, makan. Kau lapar? Makan. Dasar abul butun. Sedang sakit pun yang diingatnya hanya makan. Kiai, apa yang Kiai lihat sekarang? Luka yang makin parah dan mulai membusuk. Allah. Bukan itu. Maksudku, pandangan batin, Kiai. Aku melihat alat penghapus sedang bekerja, menghapus dosa-dosa Kiai. Dan alat pengangkat sedang mengangkat derajat Kiai. Santa, kau tahu apa sebabnya? Adanya musibah yang diderita Kiai Basari. Benar. Karena siapa saja yang mendapat musibah, lantas ia sabar. Ia mendapat ampunan dan sholawat dari Allah. Makanlah. Insya Allah luka-luka Kiai akan menjadi baik. Al-Mukarram Kiai Jamas, Kiai Ageng Jembar Jumantoro, dan Kiai Basari. Tidak lupa Datu Larantapa dan Datu Jampak, serta semua yang hadir di sini. Melalui keahlian dan ilmu masing-masing, semuanya ingin mengabdi kepada Allah dengan jalan memelihara kesejahteraan manusia. Mak Lampir dan Gerandong adalah makhluk perusak. Siapa yang memusnahkan perusak, berarti dia akan mendapat imbalan pahala. Silakan Kiai Ageng pimpin kami. Bismillahirrahmanirrahim. Membunuh Gerandong bukanlah perkara gampang. Melainkan harus bertaruh nyawa. Untuk itu, aku hanya akan memilih beberapa orang di antara kita. Jangan lupa, saya jangan ditinggal, Kiai Ageng. Aku
juga. Tidak. Kekuatan Kiai belum pulih. Aku ingin syahid. Mencari syahid haruslah memakai perhitungan. Mati secara gegabah sama dengan bunuh diri. Nauzubillah. Mati seperti itu tidak diridhoi oleh Allah. Tanpa meminta, Kiai Jamas, bantuannya sangat kami harapkan. Alhamdulillah, Kiai. Kiai Jabat, Sembara. Saya siap, Kiai. Siap untuk mati? Ya, siap. Baik. Nyi Bidara, Datuk Larang Tapa, Tuk Jampak. Saya juga, Kiai. Apanya, Sir? Loh, Kiai Ageng sedang bagi-bagi apa? Makanan kan? Bukan makanan, Sir. Boleh, asal ada imbalannya. Betul kan, Datuk? Pekerjaan apa? Membunuh Grandong, Sir. Yang benar. Betul. Datuk yang benar. Memang benar? Mau mendaftar? Semilik KT, daftarmu itu. Kamu mau ubun-ubunmu disudup Grandong? Daftar. Bagaimana, Sir? Nanti saja, Kiai. Kalau ada pekerjaan yang lebih menantang. Melawan Grandong, apa kurang menantang? Grandong kan masih kecil, Kiai. Biar saya wakilkan sama Sembara aja ya. Santa Lima dan Panglima Kumbang. Bantuannya sangat kami harapkan. Baik, Kiai. Kepada yang namanya tidak saya sebut, harap meninggalkan tempat ini. Sebab tempat ini akan menjadi tempat yang sangat berbahaya. Celaka. Si Grandong mau dibunuh. Bisakah kita menolongnya dari sini, Guru? Menolong dengan cara apa? Di sekitar rumah mereka sudah dibentengi dengan berbagai macam penangkal. Tahu? Cucuku sudah bisa membuka matanya. Cucuku sudah bisa membuka matanya. Tapi celaka. Kenapa, Guru? Kalau Kiai itu tahu si Grandong sudah bisa membuka mata, mereka akan makin bengis, berusaha membunuh si Grandong. Jadi bagaimana, Guru? Diam, jangan banyak tanya. Aku sendiri sedang bingung. Aku dapat akal, Guru. Bagaimana? Grandong suruh pura-pura mati, pura-pura lemah, dan tidak berdaya. Semua sesarita yang datang dari luar tertutup. Kalau begitu, Grandong sendiri yang harus cerdas. Rupanya Grandong harus dikeluarkan. Lalu kita habisi bersama-sama. Betul. Kalau tidak, usaha kita akan sia-sia. Bagaimana pendapat Kiai? Aku tidak setuju. Kenapa, Kiai? Kalau dikeluarkan, Grandong bisa terlepas. Bukankah Grandong sudah tidak berdaya? Makhluk iblis seperti Mak Lampir dan Grandong penuh akal licik. Kita tidak boleh terperdaya. Jadi selanjutnya bagaimana, Kiai? Kita mesti puasa 7 hari dan melakukan istighosah akbar. Dengan begitu aku yakin, Grandong akan bisa kita musnahkan tanpa mengeluarkannya dari kerangkeng. Aku setuju. Mulai besok pagi kita puasa. Dan kita lakukan istighosah akbar di rumah Sembara. Berarti besok kita bertolak ke rumah saya, Kiai? Iya. Semilik Kete,
benar-benar tidak punya rasa peri keperutan. Kisana, apa itu peri keperutan? Ki Demang ini bagaimana? Katanya murid Kiai Jamas. Masa tidak tahu ilmu peri keperutan? Tidak, Kisana. Apa ada hubungannya dengan peri kemanusiaan? Lebih tinggi lagi. Peri kemanusiaan yang dipikirkan adalah rasa kasih sayang terhadap manusia. Betul kan? Benar, Kisana. Ilmu peri keperutan lebih tinggi lagi. Sebab yang diurus adalah agar umat manusia tidak menjadi lapar. Ingat itu, Ki Demang. Maksudnya, orang yang sedang lapar jangan diajak ngomong. Jadi setiap orang harus mempunyai ilmu peri keperutan. Artinya, orang-orang itu jangan dibiarkan menjadi lapar. Omong-omong, Ki Demang punya makanan tidak? Ada. Mari ke dapur. Ada di sana. Ki Demang memang benar-benar orang yang peduli dengan ilmu keperutan. Ayo. Cucuku si Gerandong yang cerdas. Dia sudah berhasil memperdaya para kiai. Apa yang akan kita lakukan, Guru? Menyelamatkan si Gerandong. Siapa kalian? Perkenalkan kami, Mak Lampir. Sebutkan namamu. Namaku Gandasuli. Ini ketiga adik seperguruanku. Saungan, Jalingan, dan Kuturan. Dari perguruan mana? Sampurwetan. Kenal Gedeng Alas Kobar? Beliau itu guru kami, Mak. Keempat murid Gedeng Alas Kobar itu anak-anak. Mak Lampir, kami datang untuk membantu. Hentikan, Mak Lampir. Kami mau menjelaskan. Hentikan, Mak Lampir. Kami bukan musuh. Hentikan Mak Lampir. Kami hendak membantu. Jangan banyak omong. Jangan ragu-ragu. Lawan mereka sampai mati, adik-adik. Mundur anak-anak. Hampir aku percaya kalian murid Skobar. Tapi aku belum yakin. Lawan aku dengan jurus andalan perguruanmu. Baik, Mak Lampir. Adik-adikku, Mak Lampir sedang menguji kita. Tunjukkan kedap seribu kita.
Bagus. Kalian pantas menjadi murid si Kobar. Aku percaya. Hormat kami kepada Mak Lampir. Hormat kami atas nama perguruan. Untuk apa si Kobar mengirim kalian kemari? Guru bilang Mak Lampir perlu bantuan. Sebab itu kami dikirim kemari. Bagus. Aku memang membutuhkan kalian. Apa yang harus kami kerjakan? Menyelamatkan cucuku. Sekarang dia ditawan orang-orang aliran putih. Tunjukkan tempatnya, Mak. Sekarang juga akan kami selamatkan cucu Mak Lampir. Itu sama saja kalian berangkat untuk bunuh diri. Lawan-lawan kita semuanya bukan orang sembarangan. Kekuatan tidak bisa dilawan dengan kekuatan biasa. Mereka orang-orang yang sakti mandraguna. Kekuatan mereka dibantu oleh kekuatan langit. Jadi, tidak ada gunanya kami kemari? Ada. Tapi kalian tidak boleh bergerak sendiri. Semua harus atas perintahku. Siap. Tunggu saat yang tepat. Minumlah Kiai, agar tenaga Kiai pulih kembali. Nyai, Ada apa, Kiai? apakah Nyai ingin Kiai Basari cepat sembuh? Kenapa Kiai berkata seperti itu? Apa hubungan penyakit Kiai Basari dengan saya? Pernahkah Nyai melihat rumput kering di tanah terbuka? Begitu tersiram air hujan, dia hidup kembali. Nyai adalah air suci yang turun dari langit. Senyum dan perkataan Nyai mempunyai daya sembuh yang luar biasa bagi Kiai Basari yang sedang sakit. Tolonglah Nyai. Ada beban yang menggayut begitu dalam di kalbu Kiai Basari. Hanya Nyai yang bisa mengangkatnya. Saya, Kiai? Ya, silakan Nyai. Baik, Kiai. Farida, pergilah kamu bersama Rindi Antika. Jangan lupa dikawal sembara. Baik, Nyi. Kiai. Alhamdulillah. Ada apa, Kiai? Ingin sekali. Aku punya kesempatan bertemu dengan Nyai. Bertemu berdua seperti ini. Kita sudah sama-sama tua, Kiai. Masa muda kita sudah tenggelam oleh zaman. Aku tahu, tapi hati si tua ini tidak pernah mau diam, Nyai. Dia selalu meratapi kesalahannya dan ingin minta ampun kepada Nyai. Aku tidak merasa Kiai bersalah. Ini kepunyaan Nyai. Terimalah. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi, Kiai. Tapi ini milik Nyai. Aku berkewajiban mengembalikannya. Ambillah. Benda ini kuberikan untuk Kiai. Untuk apa? Saya menyiapkan bekal. Membunuh para pemimpinnya. Betul, kita dahuli mereka. Cepat, kita tidak boleh duluan mereka. Naik ke bukit. Di sana banyak batu-batu cadas yang cukup besar. Kita juga harus mencari ranting dan kayu-kayu kering. Untuk apa? Membakar mereka. Jangan hanya batu-batu saja yang kita jatuhkan, tapi juga api. Tapi kita tidak punya waktu. Ada, asal kita mau. Pemimpin mereka. Serangan kita tidak boleh gagal. Guru pasti senang jika mendengar prajurit Mataram telah berhasil kita buat kalang kabut Melayu.
puncak bukit itu, tak? Ada orang tidak di situ? Baik. Celaka, kalau dua perintis itu melihat kita. Tidak mungkin. Sebab kita jauh lebih tinggi. Dari bawah pasti tidak akan terlihat. Aku tidak melihat apa-apa. Aman. Aman. Berhasil. Mereka datang. Siap-siap. Usahakan jangan sampai terlihat mereka. Kita tunggu sampai mereka tepat di bawah kita. Jangan mulai sebelum ada aba-aba dariku.